Beberapa jam sebelum Saon pulang ke rumah dalam keadaan kusut dan terluka, ternyata di malam kejadian, seorang penculik datang ke kantornya membawa pizza. Pizza itu diterima oleh bawahannya Saon. Namun, ketika pizza tersebut dibuka dan dibawa masuk, tiba-tiba pizza itu meledak, menyebabkan ledakan kecil di kantor Saon. Setelah kejadian itu, Saon dilarikan ke rumah sakit oleh rekannya, Park Do-jae. Ia mengabarkan bahwa rekan-rekan mereka yang lain selamat, meskipun beberapa masih dirawat. Park Do-jae juga menyerahkan rekaman CCTV yang menunjukkan si penculik sedang menyerahkan pizza tersebut. Namun, wajah penculik sulit dikenali karena ia memakai masker. Saon kemudian memastikan kabar tentang Hiju. Pengawal Hiju mengabarkan bahwa Hiju sudah pulang dengan selamat. Saon memberitahu Park Do-jae bahwa ia memiliki rencana untuk menjebak pelaku. Keesokan paginya, Saon pulang ke rumahnya untuk memeriksa kondisi Hiju sekaligus mengecek kebenaran foto yang dikirim oleh penelepon misterius. Ia ingin memastikan apakah benar ada tahi lalat di paha Hiju seperti yang terlihat di foto. Ketika Saon membawa Hiju ke kamar untuk memeriksa tanda tersebut, Hiju mencoba menghalangi dan mengatakan bahwa hal itu tidak penting. Menurutnya, yang lebih penting adalah menemukan identitas penculik yang telah menyebabkan kekacauan ini. Saon akhirnya mengurungkan niatnya. Terlebih saat itu Park Do-jae menelepon dan mengatakan bahwa pelaku kemungkinan adalah orang yang juga sedang diburu polisi. Pola kejahatannya serupa, yakni menggunakan makanan sebagai alat untuk meledakkan tempat-tempat tertentu. Percakapan Saon dan Park Do-jae terdengar oleh Hiju, yang kemudian menyadari bahwa Saon diam-diam sedang menyelidiki kasus ini. Saon meminta ponsel Hiju untuk memeriksa apakah ponselnya telah diretas. Namun, sebelum menyerahkannya, Hiju kembali ke kamarnya, mengambil ponsel virtual, menghapus foto yang dimaksud, dan menonaktifkan ponsel tersebut. Ia khawatir pemilik ponsel virtual itu akan mencoba menghubunginya, sementara itu, identitas penculik Hiju mulai terungkap. Ia ternyata memiliki seorang rekan, terlihat dari pesan-pesan yang dikirim melalui ponsel. Saon memeriksa percakapan Hiju di ponsel dengan seorang bernama Sangwoo. Ia menemukan foto Hiju dan Sangwoo beberapa tahun lalu di sebuah tempat bernama Pusat Impian Nuri, yang ternyata adalah panti asuhan. Sangwoo adalah anak yang tumbuh di panti asuhan tersebut. Ia bergabung dengan tim Saon untuk menyelesaikan sebuah kasus yang belum terpecahkan selama 20 tahun. Sangwoo bercerita bahwa ia pernah bermain dengan seorang anak orang kaya yang selalu memakai topeng. Namun, suatu hari, ia menyaksikan kejadian mengerikan yang mengubah hidupnya. Saat Yuri dan timnya bertanya apa yang sebenarnya terjadi, Sangwoo menolak melanjutkan cerita karena harus menghadiri janji makan dengan seseorang. Pada saat yang sama, Yuri mengajak Baek Saon makan bersama. Namun, ketika Saon memeriksa ponsel Hiju, ia menemukan bahwa Hiju memiliki janji makan dengan Sangwoo di tempat yang sama. Yuri, yang sangat mengidolakan seniornya, merasa senang dengan kesempatan makan bersama itu. Namun, suasana berubah ketika Saon tiba di restoran. Hiju, yang mencoba menghindar, akhirnya ketahuan juga oleh Saon. Akhirnya mereka memutuskan untuk makan di satu meja, karena Saon tidak mau melihat Hiju terlalu akrab dengan Sangwoo. Apalagi, cara Sangwoo memperlakukan Hiju sangat istimewa, seperti seorang pacar. Saon juga tampak tidak terima ketika mengetahui bahwa Sangwoo bisa menggunakan bahasa isyarat. Ia mulai menginterogasi Sangwoo dengan banyak pertanyaan, seperti apakah dia sudah menikah, pekerjaannya, dan hal-hal lainnya, hingga suasananya terasa seperti sesi wawancara. Hiju, yang menyadari Sangwoo mulai merasa tidak nyaman, memberi isyarat kepada Saon untuk berbicara berdua di luar. Setelah itu, Saon menugaskan Park Do-jae untuk menyelidiki lebih lanjut di kantor polisi terkait kejadian ledakan di kantor mereka. Di sana, Park Do-jae menemukan bahwa insiden serupa terjadi di tempat lain, di mana sebuah tempat sampah meledak. Ia berhasil menangkap seseorang yang dicurigai sebagai pelaku, tetapi orang tersebut mengaku bukan pelaku ledakan kantor Saon. Setelah telepon selesai, Hiju mendatangi Saon dan bertanya mengapa Saon berada di sana serta mengapa ia mencurigai hubungan Hiju dengan Sangwoo. Hiju menjelaskan bahwa Sangwoo hanyalah seniornya dan orang yang baik. Namun, Saon merasa bahwa Sangwoo hanyalah orang asing yang tiba-tiba muncul dalam hidup mereka. Ia juga tidak suka jika Hiju lebih mengetahui tentang Sangwoo dibandingkan dirinya. Sikap Saon membuat Hiju semakin bingung. Tidak lama setelah itu, Saon berpamitan kepada Sangwoo dan Yuri. Sebelum pergi, Sangwoo memberikan kartu namanya kepada Saon, jika sewaktu-waktu ia membutuhkan sesuatu. Sementara itu, Hiju juga berpamitan karena memiliki urusan di panti asuhan. Di panti, Hiju diberitahu oleh staf bahwa ia memiliki peluang besar untuk menjadi penerjemah di kantor kepresidenan.
Mereka bahkan telah mengisi formulir untuknya dan sangat mendukung Hiju mengejar kesempatan ini. Namun, kepada salah satu temannya, Hiju mengungkapkan bahwa ia ingin bercerai dari Saon, apapun yang terjadi. Temannya berpendapat bahwa sikap Saon menunjukkan cinta, tetapi Hiju tidak yakin. Meski begitu, temannya tetap mendorong Hiju untuk fokus pada mimpinya menjadi penerjemah. Di sisi lain, Park Do-jae melaporkan kepada Saon bahwa orang yang mereka tangkap memang bukan pelaku utama. Namun, orang itu mengetahui siapa pelaku sebenarnya, meskipun ia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Saon memutuskan untuk menunggu perkembangan lebih lanjut, rasa penasaran Saon terhadap Sang-woo semakin besar. Ia mencari tahu tentang Sang-woo di YouTube dan menemukan bahwa profesi Sang-woo adalah dokter yang sering mengunggah konten tentang kesehatan. Menurut Park Do-jae, Sang-woo sangat populer di kalangan wanita karena tubuhnya yang atletis. Hal ini membuat Saon merasa tidak nyaman, apalagi ia khawatir Hiju mungkin salah satu penggemar Sang-woo. Saon pun meminta Park Do-jae untuk menyelidiki Sang-woo secara mendetail. Sementara itu, Hiju pergi mengambil mobilnya di tempat parkiran. Namun, saat mencoba menghidupkan mobilnya, pintu parkiran depan tiba-tiba tertutup, dan mesin tidak bisa menyala. Kejadian ini mengingatkan Hiju pada malam penculikan, membuatnya ketakutan dan trauma. Apalagi mobil tersebut seakan memberi pesan dari pemilik ponsel untuk menghubunginya. Ketika pintu parkiran mobil akhirnya terbuka, Hiju langsung pergi tanpa berpamitan dengan petugas di sana. Sesampainya di rumah, Hiju memeriksa ponselnya, khawatir si penculik akan menghubunginya lagi. Tidak lama kemudian, Saon pulang, dan Hiju mengatakan ingin pergi ke supermarket untuk membeli es krim dan bir. Namun, Saon tidak mengizinkan Hiju pergi sendiri. Ia menawarkan diri untuk membelikan semua yang Hiju butuhkan. Di perjalanan, Hiju menelepon Saon menggunakan telepon virtual dan bertanya mengapa Saon tidak mau menceraikan istrinya, Hiju. Ia juga menegaskan bahwa Saon menikahi Hiju bukan karena cinta. Saon tidak menjawab pertanyaan itu dan langsung memutuskan telepon. Setelah pulang dari supermarket, Saon berkata kepada Hiju dengan tegas bahwa ia tidak mau bercerai. Alasannya, Saon tidak mau karena bisa merusak reputasinya. Gengsi yang tinggi membuat Hiju kembali berpikir tentang hubungan mereka. Ia merasa bahwa Saon memang tidak mencintainya dan lebih peduli pada pekerjaannya. Dengan rasa penasaran, Hiju bertanya kepada Saon alasan sebenarnya ia diminta bekerja bersama Saon. Saon menjawab sederhana, bahwa mereka berdua sedang menjadi target penculik. Menurutnya, bekerja bersama akan mempersulit penculik mendekati Hiju. Namun, Hiju memperingatkan bahwa jika ia benar-benar bekerja di sana, akan sulit bagi Saon menyembunyikan keberadaannya. Saon hanya menjawab santai dan meminta Hiju untuk menunggu karena belum tentu juga ia lulus tes seleksi. Tidak lama kemudian, tanpa alasan yang jelas, Saon tiba-tiba sudah berada di kamar Hiju. Sebelum Hiju sempat bertanya, Saon meminta istrinya itu untuk tenang karena ia tidak akan menggigit atau melakukan apapun yang tidak perlu. Kalimat itu membuat suasana menjadi canggung. Karena Saon bersikeras tidak ingin pergi, Hiju terpaksa tidur di ranjang yang sama dengannya, meski hanya ada satu bantal. Saon meminta Hiju menghadap ke arahnya, karena menurutnya tidak sopan jika Hiju membelakanginya. Ia meminta Hiju untuk melupakan semua masalahnya dan menganggap tidak ada yang terjadi. Meskipun Hiju terlihat tenang, hatinya berdebar-debar melihat wajah dan bibir Saon begitu dekat. Ia hampir tidak bisa memalingkan pandangannya. Setelah Hiju akhirnya tertidur lelap, Saon memutuskan untuk meninggalkan kamar, karena tujuannya hanya memastikan Hiju bisa beristirahat dengan baik. Namun, dalam tidurnya, Hiju bermimpi tentang masa kecilnya, ketika ia mengalami kecelakaan bersama saudara laki-lakinya dan kakaknya, Hong Ina. Dalam kecelakaan itu, saudara laki-lakinya meninggal, tetapi Hiju selamat tanpa cedera serius. Karena takut diusir oleh ayah tirinya, ibunya memaksa Hiju berpura-pura bisu agar mereka terlihat menderita dan tetap diterima di rumah tersebut. Trauma masa kecil ini membuat Hiju memutuskan untuk berpura-pura tidak bisa berbicara lagi, bahkan hingga ia dewasa. Keesokan harinya, Saon terlihat mulai berolahraga. Mungkin ia ingin bersaing dengan Ji Sang-woo, yang juga dikenal aktif berolahraga. Sambil berolahraga, Saon berbincang dengan temannya dan menceritakan masalah rumah tangga yang sebenarnya adalah masalahnya sendiri. Menurut temannya, cerita Saon menggambarkan cinta sejati seorang suami terhadap istrinya, meski gengsi seringkali menghalangi. Sementara itu, ayah Hiju sedang berada di taman ditemani seorang perawat. Ketika perawat pergi untuk mengambil selimut,
Penculik mendekati ayah Hiju. Penculik itu langsung membawa ayah Hiju pergi. Wajah asli penculik itu akhirnya terungkap, dengan bekas luka mencolok di lehernya. Tak lama setelah itu, ia menelepon Hiju menggunakan ponsel ayahnya. Hiju terkejut mendengar suara penculik tersebut. Dalam telepon itu, penculik mengancam Hiju untuk terus memaksa Saon menceraikannya. Jika Hiju tidak melakukannya, ia akan membunuh ayahnya. Penculik juga mengirimkan gambar ancaman berupa gigi yang membuat Hiju panik. Ia segera pergi ke tempat penculik itu. Saon, yang mendapatkan kabar tentang situasi ayah Hiju, langsung meninggalkan acara yang sedang dihadirinya dan menyusul Hiju. Sesampainya di rumah sakit, Hiju melihat kondisi ayahnya. Untungnya, polisi memastikan bahwa kondisi ayah Hiju baik-baik saja. Ternyata ancaman penculik itu hanya tipuan, dan gigi yang ditunjukkan sebelumnya bukan milik ayah Hiju. Namun, ayah Hiju sempat menyampaikan pesan dari penculik kepada Hiju, yaitu agar ia segera menelepon Baek Saon. Hiju langsung memahami bahwa ancaman penculik itu benar-benar serius. Ia merasa lemas melihat kondisi ayahnya yang tertekan oleh situasi tersebut. Setelah itu, Hiju dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan terkait kejadian yang menimpa ayahnya. Namun, di tengah perjalanan, mobil yang ditumpanginya tiba-tiba disadap lagi, membuat Hiju kembali diliputi ketakutan. Trauma yang dirasakannya semakin dalam. Hiju mulai merasa mual dan meminta polisi menghentikan mobilnya. Ketika mobil berhenti, ia langsung keluar dan memuntahkan isi perutnya. Di saat itu, Hiju merasa hidupnya benar-benar kacau. Ia mengingat kembali tekanan yang selama ini dirasakannya dari ibunya, suaminya yang dianggap tidak mencintainya, hingga berbagai kejadian menakutkan yang terjadi belakangan ini. Tak lama setelah itu, sebuah rombongan polisi tiba di lokasi. Polisi yang membawa Hiju sempat bingung dan bertanya-tanya apakah mereka telah melakukan kesalahan. Rombongan itu ternyata datang bersama Baek Saon. Dengan tegas, Saon meminta polisi untuk kembali ke kantor dan menyerahkan Hiju kepadanya. Ketika salah satu polisi bertanya hubungan Saon dengan Hiju, ia menjawab lantang kalau Hiju adalah istrinya. Jawaban itu membuat semua orang, termasuk Hiju, yang merasa tidak pernah dianggap sebagai seorang istri selama ini. Ternyata, yang memberitahu Saon tentang kondisi ayah Hiju adalah seorang pegawai dari panti jompo. Menurut mereka, nomor darurat yang digunakan Hiju adalah nomor milik Saon. Saat itu, Hiju tidak bisa dihubungi, sehingga informasi tersebut diteruskan ke Saon. Kebetulan, Saon tahu di mana keberadaan Hiju, jadi ia segera menyusulnya. Ketika bertemu dengan polisi yang mengantar Hiju, Saon mengaku sebagai suami Hiju. Namun, ia meminta polisi untuk tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada siapapun karena hubungan mereka bersifat rahasia. Saon kemudian menjelaskan kepada Hiju alasan ia mengetahui kondisi ayahnya dan meminta Hiju agar tidak khawatir, karena Saon bersedia mengurus semuanya. Tanpa diduga, Hiju menangis. Ini membuat Saon terkejut karena untuk pertama kalinya ia mendengar suara Hiju. Saon memintanya untuk tidak menahan tangis dan meluapkan semua perasaan agar lebih tenang. Sementara itu, Yuri tanpa sengaja bertemu dengan Sang-woo di restoran favoritnya. Mereka berdua saling menggoda, menyadari bahwa mereka tengah menghadapi situasi serupa, cinta yang tidak terbalas. Sang-woo penasaran bagaimana Yuri bisa begitu mengenal Saon. Yuri pun bercerita bahwa dulu ia adalah junior Saon di dunia pertelevisian. Saat itu, Saon dikenal sangat tegas. Ia pernah meminta Yuri untuk datang ke kantor pukul 2 pagi, dan jika Yuri menolak, ia tidak akan diajari apapun. Awalnya, Yuri membenci Saon, tetapi lama-kelamaan ia menyadari bahwa ketegasan itu justru membuatnya berkembang. Namun, cintanya kepada Saon tetap tak terbalas karena Saon telah dinikahkan dengan putri keluarga Hong, pemilik harian Chungwon. Di sisi lain, setelah bertemu dengan Hiju, Saon membawanya ke hotel untuk beristirahat alih-alih pulang ke rumah. Ia menyuruh Hiju membersihkan diri dan kemudian bertanya tentang sesuatu yang Hiju sembunyikan darinya. Hiju tetap diam, dan meskipun Saon ingin memaksanya, ia memilih untuk tidak melakukannya karena merasa kasihan pada Hiju yang baru saja menghadapi situasi sulit dengan ayahnya. Sebagai gantinya, Saon memberikan perhatian dengan membawakan makanan dan meminta Hiju untuk beristirahat. Malam itu, Saon menghadiri pertemuan dengan orang tuanya tanpa Hiju, yang diminta untuk tetap di hotel. Ayah Saon menanyakan keberadaan Hiju dan tidak lama setelah itu Hiju menyusul ke sana.
Ayah Saon lalu mulai membahas kakak Hiju, Hong Ina, yang seharusnya menjadi istri Saon. Hal ini membuat Saon marah, terutama karena ayahnya merendahkan Hiju. Dalam kemarahan, Saon mengingatkan ayahnya bahwa posisi politik yang dimilikinya sekarang adalah hasil dari nama besar kakek mereka. Ayah Saon yang emosi bahkan sempat melempar gelas, tetapi Saon melindungi Hiju. Ketika kembali ke rumah, Hiju yang tertekan mencoba membuang ponsel virtualnya ke dalam tong sampah lalu ia berencana membuang sampah tersebut, tetapi aksinya ketahuan oleh Saon. Saon menawarkan untuk membuangnya, tetapi Hiju menolak karena takut isi ponsel tersebut diketahui. Untungnya, rekan-rekan Hiju menelepon dan memberikan dukungan kepadanya, mengingat keesokan harinya Hiju akan menjalani ujian penerimaan penerjemah di kantor kepresidenan. Dukungan ini membuat Hiju merasa lebih percaya diri. Tidak ingin kalah, suaminya, Saon, juga memberikan dukungan penuh, bahkan dengan nada bercanda mengatakan bahwa Hiju pasti akan lolos karena ada orang dalam. Selain itu, Saon juga berhasil memindahkan ayah Hiju ke panti jompo yang lebih bagus dan eksklusif. Keesokan harinya, Park Doo-ji memberikan informasi kepada Saon bahwa Sang-woo bergabung dengan tim televisi Uri. Tujuan Sang-woo adalah menguak kasus pembakaran misterius yang terjadi ketika ia masih kecil, kasus yang sampai saat ini belum terpecahkan. Di sisi lain, Hiju bersiap untuk menghadapi ujian penerjemah di kantor kepresidenan. Ia teringat pesan Saon untuk tetap semangat dan membuktikan kemampuannya. Saat ujian dimulai, Hiju menjadi peserta pertama yang dipanggil. Ia diuji menggunakan video latihan dari Baek Saon. Berkat seringnya Hiju berlatih dengan video-video itu, ia bisa menyelesaikan ujian dengan sangat lancar. Saon yang awalnya hanya menyaksikan dari layar virtual, merasa terkejut dan memutuskan datang langsung ke lokasi ujian. Saon menguji Hiju dengan berbagai cara untuk memastikan kemampuannya. Walaupun Hiju sudah menjelaskan bahwa ia terbiasa menggunakan video latihan Saon, Saon tetap tidak percaya dan meminta ujian tambahan. Namun, setiap tes yang diberikan berhasil diselesaikan Hiju dengan sempurna. Saon mulai merasa heran mengapa Hiju memilih video dirinya sebagai bahan latihan. Dengan candaan, Hiju menjawab bahwa ia mungkin sudah hampir gila saat itu, yang membuat semua orang di ruangan tertawa. Saon lalu bertanya bagaimana Hiju, yang tidak bisa berbicara, berkomunikasi selama latihan. Hiju menjelaskan bahwa jika Saon tidak paham bahasa isyarat, ia bisa mengajarkannya. Jawaban Hiju membuat Saon dan semua yang hadir terkagum-kagum dengan kemampuannya. Akhirnya, Saon sadar bahwa di balik sikapnya yang keras, Hiju sebenarnya sangat perhatian dan menyimpan rasa cinta untuknya. Namun, kebahagiaan ini terusik oleh kemunculan Hong Ina, kakak Hiju, yang tiba-tiba kembali ke Korea. Dengan auranya yang mencolok, kehadirannya memberikan kesan mengancam pada rumah tangga Hiju dan Saon. Sementara itu, Hiju mengunjungi ayahnya di panti jompo baru. Ia sangat senang melihat fasilitas yang lengkap, termasuk kamar VIP yang disediakan khusus untuk ayahnya. Hiju merasa tersentuh mengetahui bahwa Saon, yang selama ini dikenal dingin, diam-diam sangat perhatian, bukan hanya padanya tetapi juga kepada keluarganya. Di tempat lain, Yong Weo, salah satu anggota tim Saon, mendiskusikan kandidat yang layak diterima. Ia mendukung Hiju karena merasa Hiju menunjukkan karakter terbaik di antara peserta lainnya. Saon setuju dengan penilaian itu, meskipun ia enggan mengungkapkannya secara langsung karena sifatnya yang penuh gengsi. Saon pun teringat momen awal ia mulai menyukai Hiju. Saat itu, dalam acara keluarga, ibunya memaksanya mencoba makanan yang sebenarnya tidak ia sukai. Namun, Hiju, yang hadir di sana, membuat momen itu terasa lebih hangat dan membekas di hati Saon. Ketika Saon melihat ke bawah, ia melihat Hiju sedang duduk di sudut meja makan bersama ibunya. Namun, perhatian ibunya hanya tertuju pada Hong Ina. Sedangkan Hiju yang belum makan apapun terlihat kelaparan. Saat itu, Hiju nekat mengambil sisa makanan di meja, tetapi aksinya ketahuan oleh Saon. Tanpa banyak bicara, Saon menawarkan makanan miliknya untuk ditukar dengan makanan Hiju. Inilah awal perkenalan mereka. Hiju dengan polos memperkenalkan diri sebagai Hong Hiju, momen yang ternyata menjadi awal dari rasa suka Saon terhadap Hiju. Setelah insiden itu, Hiju mengirim pesan kepada Saon untuk mengucapkan terima kasih karena telah membantu memindahkan ayahnya ke panti jompo yang baru. Namun, kebahagiaan Hiju tidak berlangsung lama. Ia melihat sebuah unggahan dari kakaknya, Hong Ina, yang mengabarkan bahwa ia sudah kembali ke Korea. Hal ini mengingatkan Hiju pada masa lalu,
ketika ia terpaksa menggantikan Ina sebagai pengantin Saon atas paksaan ibunya. Ibunya saat itu hanya peduli pada posisinya dalam keluarga, tanpa memikirkan perasaan Hiju. Hiju juga teringat janji Saon, yang pernah berkata bahwa jika Ina kembali, Hiju harus bersiap untuk kembali ke posisinya semula. Hal ini membuat Hiju khawatir. Ia memutuskan untuk mengambil kembali ponsel virtual di dalam plastik sampah dan menghubungi Saon menggunakan telepon virtual. Tetapi sebelum panggilan itu diangkat, Saon lebih dulu menelepon Nayuri. Dalam percakapan dengan Nayuri, Saon mencoba menggali informasi tentang Sangwoo. Nayuri tanpa sengaja menyebutkan bahwa Sangwoo besar di panti asuhan. Hal ini memicu ingatan Saon tentang foto Hiju dan Sangwoo bersama di panti asuhan. Saon memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang hubungan antara Hiju dan Sangwoo. Setelah itu, Saon akhirnya mengangkat panggilan dari Hiju yang menyamar sebagai penipu. Dalam panggilan itu, Hiju meminta Saon untuk segera menyelesaikan masalah dengan Hong Ina. Namun, Saon memberikan jawaban yang mengejutkan. Ia menegaskan bahwa sejak awal, ia memilih Hiju sebagai istrinya, bukan Ina. Ia juga mengungkapkan bahwa ia dan Ina telah membuat kesepakatan yang memastikan bahwa Ina tidak akan pernah menjadi istrinya. Mendengar hal itu, Hiju terkejut dan langsung menutup teleponnya. Tidak lama setelah itu, Saon tiba di rumah. Hiju buru-buru menyembunyikan telepon virtualnya agar tidak ketahuan. Ketika Saon menghampirinya, ia tiba-tiba memuji Hiju, mengatakan bahwa pekerjaannya sangat bagus. Hiju, yang tidak menduga pujian itu, merasa sangat terkejut sekaligus bingung dengan sikap mendadak lembut dari suaminya. Biasanya, acara keluarga besar jarang dihadiri oleh semua anggota, tapi keesokan harinya, Hiju harus menghadiri perayaan hari jadi perusahaan ayah tirinya. Acara ini mengundang banyak tamu, termasuk keluarga Baek Saon. Walaupun hubungan antara kedua keluarga tidak harmonis, mereka berusaha terlihat akur karena acara ini digelar di hadapan publik. Hiju hadir di acara itu, tetapi sebelum masuk, ibunya memintanya untuk berbicara empat mata. Ibunya menanyakan alasan ayah Hiju dipindahkan ke panti jompo lain. Dengan tenang, Hiju menjelaskan bahwa keputusan itu datang dari Baek Saon. Namun, ibunya tak peduli, bahkan merasa hal itu bisa merusak reputasinya. Selain itu, ibunya memaksa Hiju melepas jaketnya agar tampil lebih menarik. Ketika Hiju memasuki ruangan, ia mendengar para tamu membandingkannya dengan Hong Ina, kakaknya. Banyak yang mengatakan bahwa Hiju hanyalah bayang-bayang Ina. Hatinya semakin terluka ketika ia melihat Baek Saon bercengkrama dengan seorang wanita di tengah keramaian. Perasaan cemburu membuat Hiju keluar dari ruangan untuk menenangkan diri di atap. Tepat pukul 10 malam, seperti kebiasaannya, Hiju menelepon Saon menggunakan ponsel virtual. Kali ini, ia meluapkan semua perasaannya. Hiju mengatakan bahwa ia merasa tidak pernah dianggap oleh Saon, hanya diperlakukan sebagai boneka yang tak berarti. Namun, jawaban Saon justru mengejutkannya. Saon dengan tegas membela istrinya. Ia berkata bahwa orang yang menjelekkan Hiju tidak mengenalnya dengan baik. Bagi Saon, Hiju adalah satu-satunya orang yang mampu membuatnya merasa tenang di tengah hiruk-pikuk dunia yang hanya mengejar uang. Ia melarang siapapun, termasuk sang penelepon, untuk merendahkan Hiju. Setelah panggilan itu, Saon menuju atap tempat Hiju berada. Saat melihat Hiju memegang ponsel virtual, Saon menyadari bahwa istrinya adalah penelepon misterius selama ini. Rahasia Hiju terbongkar, namun Saon tidak terkejut sepenuhnya. Beberapa hari sebelumnya, Saon sempat mampir ke kantor polisi untuk memenuhi janji foto bersama mereka. Saat di sana, para polisi bercerita bahwa Hiju pernah berteriak dan menangis ketika mereka menjemputnya. Polisi bahkan memperlihatkan rekaman dashcam yang menunjukkan dengan jelas Hiju berbicara. Saon pun sadar bahwa istrinya selama ini telah menyembunyikan kenyataan bahwa ia bisa berbicara. Malam itu, ia datang ke atap bukan hanya untuk memastikan kebenarannya, tetapi juga untuk menghadapi Hiju secara langsung. Situasi menjadi sangat intens. Bagi Saon, ini adalah momen di mana ia harus mengungkapkan segalanya, termasuk rasa kecewa karena dibohongi, tetapi juga cintanya yang tetap besar untuk Hiju.